Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, seringnya kita mendengar kata rumput tetangga lebih hijau. Itu tandanya kita memang sering sekali membandingkan apa yang orang punya, terlihat kayaknya lebih baik gitu dengan apa yang kita miliki. Ini tidak terkecuali juga nih terhadap diri kita sendiri atau terhadap keluarga kita. Apalagi kalau berkenaan dengan anak. Nah, ini seringkali mungkin caranya baik, maunya sih memotivasi anak, tapi akhirnya kita membandingkan dengan anak lain, baik itu di dalam keluarga atau bahkan mungkin dengan tetangga. Ini kan sebenarnya satu hal yang sebenarnya efektif atau tidak ya, atau justru akan berdampak buruk pada si anak. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini bersama Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa ya. Halo Mbak Ayu. Hai Dika, apa kabar? Baik, Mbak Ayu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ayu gimana nih? Rumput tetangga katanya lebih hijau. Ini katanya sering banget ya, memang tanpa sadar kita rasakan, kita lakukan, bahkan akhirnya kita aplikasikan pada orang lain, bukan hanya pada diri kita sendiri ya. Dan ini sedihnya kalau misalnya kita terapkan pada anak. Sebenarnya rasa ini wajar nggak sih melihat mungkin perkembangan anak lain, kayaknya lebih baik ya Pak anak saya segini-gini aja ya. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar nggak sih timbul pada orang tua? Oke, kalau kemudian kita berbicara mengenai individu membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kemudian dalam penelitian atau riset psikologi terkait dengan psikologi sosial, sangat wajar bahwa individu itu sebagai makhluk sosial memang punya kecenderungan atau tendensi untuk membandingkan. Jadi social comparison. Jadi melakukan perbandingan secara sosial gitu. Nah, memang sebagai makhluk sosial itu satu hal yang sangat wajar dilakukan saat kita membandingkan diri kita, termasuk bagian dari diri kita itu kan anak kita ya, membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain gitu kan. Nah, itu kita sebagai makhluk sosial wajar kemudian melakukan hal tersebut. Tapi yang membandingkannya ini juga seringkali dengan dua, membandingkan dengan yang lebih tinggi atau lebih bagus, bandingkan dengan yang lebih jelek atau lebih rendah gitu kan. Nah, kalau membandingkan yang lebih bagus sebetulnya kalau dalam tahapan yang wajar itu baik karena kita jadi termotivasi untuk wah dia bisa, aku juga bisa ya. Itu kalau untuk ke diri kita sendiri ya. Nanti kita baru bahas soal kalau itu sampai kita ucapkan ke anak. Nah, itu agak beda gitu konteksnya. Kalau ke diri kita mungkin masih bisa kita bilang itu bagus karena kemudian kita jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia bisa, oh aku pun sepertinya bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kalau kita membandingkan dengan yang lebih rendah, di salah satu jurnal sampaikannya bahwa kita ada muncul perasaan bersyukur. Oh, dia di bawah gitu. Saya dengan apa yang saya miliki bersyukur sekali dengan apa yang saya miliki sekarang gitu kan. Itu kalau kita bandingkan ke diri kita dalam taraf yang wajar. Tapi kalau misal kemudian dalam taraf yang berlebihan dan itu menjadi emosi yang utama yang sering kali kita lakukan gitu. Kalau lebih tinggi kita bandingkan diri kita dengan yang lebih tinggi terus-menerus akan jadi rendah diri. Merasa kemudian kok dia bisa gitu, aku enggak ya, akhirnya jadi rendah diri, konsep dirinya jelek karena selalu membandingkan dengan yang lebih tinggi. Kalau selalu membandingkan dengan yang lebih rendah muncul perasaan berbangga diri. Kemudian ada wah saya nih gitu kan. Nah, itu juga kurang sehat. Itu kalau kita bicara mengenai kita secara individu membandingkan dengan yang lain, termasuk saat kita membandingkan anak kita, tapi refleksinya untuk diri kita ya dengan anak lain. Tapi kalau kemudian itu sudah menjadi satu statement yang kita sampaikan kepada anak, kok si itu bisa gitu, kamu kok enggak gitu kan. Nah, itu kayaknya lebih baik dihindari karena banyak riset yang sampaikan efek buruknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan efek positif. Meskipun niat kita itu baik untuk misalnya memotivasi atau membuat dia menjadi lebih baik lagi gitu. Gitu. Oke, jadi kalau bisa memang dihindari dan jangan sampai dilakukan gitu ya Mbak Ayu. Karena ini bisa jadi membuat si anak malah down gitu ya. Mungkin kalau misalnya down di saat itu, ada nggak sih efek jangka panjang yang bisa terjadi pada anak jika selalu dibandingkan oleh orang tuanya? Iya, betul. Kalau kemudian kita berbicara mengenai efek jangka panjangnya gitu kan ya, saat itu anak akan merasa bahwa saya selalu dibandingkan. Standarnya pun juga jadi bukan standar dirinya dia sendiri, tapi standar selalu mengacu pada orang lain yang melakukan itu. Sudah sampai satu titik dibandingkan lagi, sudah sampai satu titik dibandingkan lagi. Pada akhirnya anak bisa merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Belum lagi kemudian anak ngerasa tidak pernah cukup untuk kemudian memenuhi apa yang menjadi standar dirinya gitu. Karena kecenderungannya kalau udah dibandingin terus dibandingin lagi gitu kan. Itu sebetulnya kan sangat tidak tepat ya untuk perkembangan psikologis anak. Belum lagi ketika anak merasa
relasinya menjadi tidak nyaman bersama dengan orang tua, maka relasi antara orang tua dengan anak itu akan menjauh gitu kan, akan menjauh. Kemudian anak juga menjadi tidak yakin dengan kemampuan atau kompetensi dirinya, dan seringkali juga akhirnya karena yang dibandingkan itu seringkali kan yang anak itu kemampuannya di bawah ya, maksudnya kok matematikamu buruk gitu, si itu bisa lebih bagus gitu kan. Nah, seringkali justru bakat-bakat menonjol pada anak yang misalnya si anak yang jago matematika ini ternyata jagonya menggambar. Nah, bakat menggambar itu tenggelam karena orang tua concern pada hal yang memang nggak dimiliki oleh si anak tersebut, tidak menjadi potensi dari anak tersebut, tapi disebut-sebut terus. Sehingga apa yang menjadi potensi pada akhirnya tenggelam. Kan sayang ya. Jadi si anak ini tanpa sadar harus mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan jadi kompetensi dia gitu ya. Karena seringkali dibandingkan oleh si orang tua ini ya Mbak Ayu. Waduh, serem juga ya kalau kondisinya seperti itu. Betapa sangat-sangat membahayakan ya membandingkan sesuatu yang kita terapkan pada anak gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak Ayu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.